Yang hari ini kita memiliki agenda yaitu laporan kasus ruangan. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, waja'alna minas salihin. Rabbi srah lana sudurana, wa yasir lana umurana, walul uqdatan min as al-sinatina yafqahu qawlana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayastabi'una ahsana. Yang artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berikanlah kami pemahaman, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, agar mereka memahami perkataan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pada Dr. Rifki Widasarandi untuk mempresentasikan laporan kasus ruangannya. Pada Dr. Rifki, dipersilakan, Dokter. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih moderator. Dr. Andri, eh, oke, mas, izin saya scan, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kasus kecurangan tanggal 21 bulan 4 2026 dengan BPJS Review Dasar Andi atas nama Tuan A, 36 tahun. Sore 18 April 2026 di ruang kaca piring atas BPJP Dr. Klinis Laboratorium Sebelas Paru Konsultan dengan diagnosis TB paru klinis kasus putus obat HIV negatif dalam pengobatan RHI bulan ke-12 TMP 30 bulan 5 2025 dengan masalah emphysema di pseudotoraks paru kiri terpasang WSD, kawat nafas ringan, oksigen tidak masuk dan sindrom hidrodispepsia. Nah, datang dengan keluhan utama sesak nafas memberat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pada 18 April, pasien datang dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak napas sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Sesak dirasakan hilang timbul, sesak memberat saat jalan di kamar mandi dan membaik saat dengan istirahat. Sesak tidak terdengar bunyi ngit-ngit, pasien bisa tidur dengan 21 bantal, pasien disertai batuk berdahak sejak 1 tahun terakhir. Dahak warna kuning kehijauan, dikatakan kadang-kadang dahak berbau. Batuk dirasakan hilang timbul, tidak pengaruh cuaca. Pasien juga mengeluhkan batuk darah yang hilang timbul sejak 2 bulan yang terakhir. Batuk darah sehari 1 sampai 2 kali, volume batuk darah masih sekali batuk. Pasien mengeluhkan juga nyeri dada, dirasakan di dada kiri, dirasakan seperti memberat saat pasien batuk. Nyeri dada dirasakan menjalar ke punggung. Keluhan nafsu makan, nafsu makan turun. Pasien mengeluh nafsu makan turun dengan penurunan berat badan 2 kilo dalam 2 minggu terakhir dari 45 kilo ke 43 kilo. Dengan keluhan demam, keringat malam positif, badan terasa lemas, nyeri hati, mual, dan muntah. Siap makan sejak 2 bulan. PAB dan BAK tidak ada keluhan. Pasien riwayat rawat inap di RSUD Cibinong pada tanggal 5 April 2026. Dengan keluhan yang sama dan dilakukan pemasangan WSD, selalu seminggu kemudian pasien kontrol ke RSUD, saat itu WSD dicabut dan dirujuk ke RSPG untuk tindakan lebih lanjut. Dilakukan pemasangan selang USD di sela IK 5, kiri didapatkan fungsi cairan push kurang lebih 400 cc dengan indulasi dan gelombang positif. Pada 23 keluhan terakhir 23 April, satu mohon maaf, pasien mengatakan keluhan sesak terasa berkurang, batuk berdahak, pasien mengeluhkan batuk berdahak, tidak ada bagian kiri dan tidak ada batuk darah. Riwayatnya sekarang, untuk riwayat penyakit dahulu, TB paru bakteriologi dengan TCP seputum positif di RSUD Cibinong 2024. Beberapa tepatnya bulan 11 tahun 2024, nah, hingga Januari 2025, lalu pasien berhenti berobat karena sudah merasa sehat. Tidak ada riwayat PPOK, hipertensi jantung, DM, alergi, dan kecemasan. Untuk riwayat penyakit keluarga, asma tidak ada, TB tidak ada, PPOK tidak ada, hipertensi tidak ada, DM tidak ada, jantung tidak ada, keganasan tidak ada, alergi tidak ada. Untuk riwayat sosial,
Pasien riwayat merokok 24 batang per hari selama 20 tahun, yaitu ibu sedang. Pasien bekerja sebagai montir bengkel motor selama 15 tahun. 2 tahun di bagian pengecatan motor, tidak memakai APD di sebuah kerja, rumah dekat dengan jalan raya, jauh dari pabrik dan atap rumah dan hospice. Untuk pemeriksaan fisik, dapatkan KU tabak sakit sedang dengan kesedaran sadar penuh, tekanan darah 112 per 83, frekuensi nadi 65 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, saturasi oksigen 99% dengan udara ruang, eh, badan 43, tinggi badan 160, IMP 16,8, mata konjungtiva pucat, tidak ada konjungtiva pucat, dan sklerek-klerek, pupil isokor, tidak ada ptosis, tidak ada mulut, tidak ada sianosis. Pasien yang positif adalah didapatkan vaskular menurun pada paru kiri dan bronki pada kedua lapang paru. Dilakukan penelusuran ACS/ITB pada tanggal 21 bulan 11 2024 setelah dilakukan pemeriksaan TCM didapatkan MTB positif, rifampicin sensitif, dan INH sensitif. Pasien itu selanjutnya adalah berobat 2 bulan dan setelah dilakukan evaluasi pada evaluasi BTA didapatkan BTA negatif pada bulan 1 tanggal tanggal 31 bulan 1 2025. Untuk periksaa laboratorium yaitu Hb 13,7, leukosit 17.380 dengan peningkatan segmen 83% dan limfosit 10%. Selanjutnya diperiksa pemeriksaan analisa cairan pleura didapatkan jumlah sel 216.216 sel per mikroliter dengan protein yaitu meningkat 4,3 gram per desiliter dengan LDH juga meningkat yaitu 10.809 jadi per liter. Dengan glukosa juga meningkat 119 mg per desiliter. Di dalam pemeriksaan mikrobiologi didapatkan amumol positif dan kesimpulannya adalah eksudat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan BTA pada cairan pleura didapatkan hasil negatif. Pada pemeriksaan fototoraks didapatkan pada saat pertama uh, sebelum sebelum dilakukan pemasangan WSD terdapat gambaran homogen pada pada paru pada pada paru kiri yang eh, kita indikasikan adanya cairan. Setelah dilakukan pemasangan ada cairan, setelah itu dilakukan pemasangan WSD. Dilakukan pemasangan WSD didapatkan hasilnya adalah cairan pus. Dan berikut adalah hasil foto setelah pemasangan WSD. Itu adalah CT scan toraks. CT scan toraks pada yang didapatkan di RSUD Cibinong. Maaf dokter, ini sebenarnya adalah bulan Maret tanggal 15 dokter. Ya. Didapatkan adanya cairan pada paru kiri bawah. Ya, dokter. Ya. Setelah itu untuk gambaran lebih zoomnya, didapatkan cairan pada paru kiri bawah. Selanjutnya adalah diagnosis dan masalah. Kita diagnosa dengan TB paru klinis putus obat, HIV negatif dan pengobatan RHE bulan ke-11, TMT 30 bulan 5 2025. Dengan masalah emphysema dari pneumotoraks paru kiri terpasang WSD pada tanggal 19 bulan 4 2026. Masalah gagal napas ringan dengan hepatitis tidak masif dan sindrom dispepsia. Dengan pemberian terapi yaitu FDI-KRL dengan asam lambung yang sama 250 mg 500 cc per 12 jam diberikan ampicillin sulbactam 4 kali 1,5 gram, IV metronidazole 3 kali 500 mg, IV ketorolac untuk nyerinya 3 kali 30 mg, IV omeprazole 2 kali 40 mg, oral kodein 3 kali 15 mg, OAT masih dilanjutkan,
setelah itu diperiksa ke batuk darah pada tanggal 19 2021, pasien tidak ada batuk darah. Untuk observasi USG pada tanggal 19 masih terdapat ondulasi dan gelembung produksi 300 cc dengan warna serohemoragik. Pada tanggal 20 bulan 4 2026 masih ada ondulasi dan gelembung produksi 250 cc dengan warna serohemoragik. Dan tanggal 21 bulan 4 2026 masih terdapat ondulasi, gelembung dan produksi 350 cc warna serohemoragik. Dan rencana observasi USG harian, schooling USG harian, periksa biarkan sekutum MO BTA sekutum, konsul BTS BTKP, saran hentikan OAT dari hasil BTA flow negatif. Terima kasih. Mohon kembali ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Rifki. Pada selanjutnya adalah sesi tanya jawab, diskusi dan pertanyaan kepada rekan P3DS. Dapat menggunakan fitur mengangkat tangan untuk bertanya. Dipersilakan. Baik, pada Dr. Sofa Mominah, dipersilakan dokter. Izin dong, suara saya sudah terdengar. Izin dokter, apakah suara saya sudah terdengar dok? Baik, terima kasih. Pada slide diagnosis dan masalah, tadi pasien ini oleh penyaji apa pertimbangan bahwa pasien ini pada masalahnya itu mengarah kepada empiema dengan diagnosis banding ke arah kerotoraks. Baik, terima kasih Terima Dr. kasih. Sofa. Saya kembalikan Dr. kepada Rifki, pertanyaan adalah mengapa pasien ini dapat terjadi empiema dan dengan DD kilotoraks utara. Silakan Pak Dr. Rifki. Baik, terima kasih Dr. Safa. Pertanyaannya yaitu pertanyaannya kenapa pada pasien ini kita DD dari empiema menjadi dan pilotoraks. Jadi untuk empiema memang terlihat seperti kental dan putih, namun ataupun hingga kuning kehijauan. Namun pada pasien ini perlu kita DD karena belum kita bisa pastikan jika itu pilotoraks dengan kita cairan pleural tersebut. Jadi pada pasien ini belum kita lakukan pemeriksaan, memang sudah kami rencanakan, namun jika belum ada hasilnya, pasien masih kita diagnosis banding dengan kilotoraks. Dan seperti itu dokter. Dan ya. Untuk pilotoraks memang gambarannya dari makroskopiknya kelihatan seperti putih susu, dan jika empiema memang dari makroskopiknya kuning kehijauan. Baik, terima kasih atas jawaban Dr. Rifki. Kepada Dr. Sofa, apakah ada tanggapan atau masukan dokter? Baik, terima kasih untuk Dr. Rifki atas jawabannya. Jadi pada pasien ini memang pada saat fungsi itu apakah memang cairannya itu berwarna pus atau seperti susu ya dok? Tanah atau seperti susu dok? Seperti susu dokter. Jadi dokter kuning kehijauan. Jadi dokter pertamanya warnanya kuning kehijauan, namun perlu kita pikirkan diagnosis banding yang lain yaitu pilotoraks, yang makanya
sehingga kita perlu pastikan dengan pemeriksaan trigliserida pada cairan pleural, dokter. Karena pada pilotoraks biasanya terjadi peningkatan trigliserida. Izin. Baik, Pak Dr. Sofa, apakah ada tambahan atau sanggahan lagi, dokter? Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dokter Aseng. Dokter Aseng, dipersilakan, dokter. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Saya izin bertanya kepada presentan. Tadi ini kasusnya mengenai FDD dengan emphysema DD keotorak. Nah, tadi saya lihat ada rencana untuk konsul BPKP. Yang saya ingin tanyakan sebagai dokter paru, apa yang harus kita lakukan sebelum apa yang harus kita lakukan atau penanganan apa yang harus kita lakukan sebelum kita konsul ke BPKP, dok? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Aseng. Dokter Rifki, apa pertanyaan sudah jelas, dokter? Maaf, Dokter Aseng, untuk Dosen, pertanyaan untuk penata pertanyaan laksanaan dan penata laksanaan atau bagaimana, Dok? Mohon ulangi, Dok. Uh, Penanganan baik, yang dapat kita lakukan selaku dokter paru sebelum kita mengkonsultasikan ke dokter PTKP. Baik, izin dok udah jelas ya dok? penanganan sebelum kita melakukan konsultasi ke BTKP, ya, Dok. Iya betul dok. Sebelum ke ke BTKP, dokter paru harus memastikan pasiennya sudah stabil. Dan untuk dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis etologi seperti epilepsi pleural melalui analisis cairan pleura, serta melakukan pelaksanaan awal berupa drainase seperti kita lakukan ini, yaitu pemasangan PSD dan terapi kosal sesuai kecurigaan klinis pasien. Seperti kalau pasien ini kan dicurigai dengan emphysema dan sudah kita berikan antibiotik, yaitu dengan antibiotik metronidazole, ya, metronidazole dan satunya lagi ampicillin sulbactam kali 1,5 gram. Sampai diobservasi apakah WSD-nya masih tetap terjadi produksi bubble dan masih terus produksi cairan terus menerus. Jika memang masih terus produksi, maka kita perlu pikirkan untuk konsul ke BTKV. Terima kasih. Baik, kepada Dokter Aseng, apakah ada tambahan atau sanggahan, dokter? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Dokter Rifki. Jadi dari penjelasan dari Rifki, saya menyimpulkan bahwa sebelum kita uh, konsul ke BPKP kita harus menstabilkan atau menangani masalah utama pada pasien ya dok. Seperti itu ya dok yang saya tangkap. Terutama pada kasus ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Pak Dokter Aseng. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada Dokter Dede Hidayat. Pada Dokter Dede, dipersilakan, dok. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin bertanya kepada Dr. Rifki. Dr. Rifki tadi mendiagnosis pasien ini dengan TB paru klinis dengan putus obat dengan HIV negatif dan pemberian obat dengan HE bulan ke-12, TMT mulai dari tanggal 30. Mohon izin kepada Yang Dokter Dede. menyebabkan pengobatan tersebut, dokter. Terima kasih. Boleh diulang, dokter, karena sinyalnya terputus tadi. Eh, Dokter Andri, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, dokter. Izin bertanya kepada Dr. Rifki. Dr. Rifki tadi mendiagnosis pasien ini dengan TB paru klinis dengan putus obat dan dalam pengobatan HE bulan ke-12 dengan TMT dimulai dari tanggal 30 bulan 5 2025. Nah, kemudian yang saya tanyakan pada pasien ini diberikan OAT sampai dengan bulan ke-12. Kira-kira pertimbangan secara klinis untuk pasien ini kenapa demikian, dokter? Terima kasih. Baik. Pak Dokter Rifki, dipersilakan, dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan boleh saya ulang. Bimbingan pemberian OAT pada pasien ini karena diberikan hingga 12 bulan gitu. Ya,
Jadi memang dari RSUD Cibinong sudah diberikan OAT dari bulan 5 sampai sekarang. Dan datang ke kami sudah dalam sudah dalam eh, pemberian OAT, sehingga kami harus mengevaluasi dari TB-nya tersebut. Jadi kami periksakan untuk BTS putum dan BTA dari cairan gelora. Dan didapatkan hasil BTA pada cairan geloranya hasilnya adalah negatif. Eh, dari kami saran hentikan OAT dan sambil menunggu BTA dari sputum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Dede. Apakah ada tambahan atau sanggahan, Dokter? Cukup dokter, cukup jelas. Terima kasih dokter Rifki. Terima kasih dokter moderator. Baik, selanjutnya kepada rekan P3DS, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada Dokter Ali, dipersilakan dokter untuk bertanya. Baik, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada penyaji, dok. Pada pasien ini terdapat masalah intima dengan dinding genotorax paru kiri. Eh, Menurut analisis dari dokter, eh, sudah berapa lama untuk observasi pada pasien ini terkait masalah intimanya, dok? Terima kasih Dokter Ali. Pada Dokter Rifki, dipersilakan dokter. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya kapan setelah kita lakukan observasi produksi dari BSD, kapan kita sarankan untuk konsultan ke BTKV untuk tindakan operasi. Ya, dari yang saya baca untuk WSD, jika produksinya lebih dari 1 liter dalam 24 jam atau masih produksi hingga 5 hingga 7 hari. Sehingga eh, pasien perlu dilakukan operasi dokter bedah toraks kardiovaskular untuk tindakan operasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada Dokter Ali, apakah ada tambahan atau sanggahan dokter? Baik, dokter. Berarti plan pasien ini masih observasi dirawat inap, dok, sampai minimal 5 hari ke depan, dok. Karena pasien ini ada riwayat dengan pasangan WSD sebelumnya dan dengan jangka waktu yang pendek, dari DPCP arahannya untuk dilakukan konsul TSPTKV dahulu sambil menunggu TCM sputum, BCA sputum negatif dan di keluar juga sudah keluar. Baik, dok. Terima kasih, dok. Baik, selanjutnya kepada Dokter Abdul Rahman. Kepada Dokter Rahman, dipersilakan untuk bertanya dokter. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya, dokter Antik. Terima kasih dokter Rifki atas penyajiannya. Dok, mohon izin bertanya untuk diagnosis ini kan TB paru klinis kasus putus obatnya, dok. Sebelumnya pasien sudah dilakukan di awal 2024, itu kalau boleh kembali ke slide SITB-nya, dok, hasil telusur. eh Iya, kalau di 2024 kan dari RSUD Cibinong itu rifampicin, MTB-nya detected ya dok, MTB positif, rifampicin sensitif, ENH sensitif. Nah kemudian pasien di bulan 11 ini cuman mengonsumsi obat 2 bulan. Terus putus sendiri, ya itu berarti setuju masuk kriteria putus obat. Kemudian apakah sekarang menurut penyaji kasus ini masih termasuk kasus TB paru klinis atau masih termasuk dengan TB paru bakteriologis yang sebelumnya, dok? Ya boleh kembali lagi dok ke diagnosis.
Di ya nggak apa-apa. Ini masalah kan hemoptisis tidak masif ya dok. Kalau kita lihat tadi di penyajiannya dokter itu di kurva batuk darahnya, observasi batuk darahnya selama pasien dirawat inap itu sudah tidak ada batuk darah ya dok dari hari pertama. Untuk pertimbangan pemberian asam tranexamat pada pasien ini, kira-kira rasionalnya bagaimana dokter? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Rahman atas pertanyaannya. Kalau Dokter Rifki, apakah pertanyaan sudah jelas, Dokter? Baik, dipersilakan, Dok. Sudah jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaan Dokter Rahman. Izin menjawab. Jadi dari awal memang sudah dari bulan 11 tanggal 2, bulan 11 2024 pasien didiagnosa dengan TB paru bakteriologis dengan hasil TCM yang positif dengan Rifen dan NaH sensitif dan mau minum obat selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dilakukan eh, pemeriksaan BT evaluasi didapatkan hasilnya negatif. Eh, sehingga eh, untuk pemberian obat OAT pada yang kedua ini adalah pada bulan 5 eh, tanpa dasar dari TCM ataupun BTA, sehingga kami diagnosa dengan TB paru klinis. Dan eh, dikatakan seperti itu karena BTA terakhir pun sudah negatif, dokter. Untuk pemeriksaan TB-nya sudah negatif di bulan 1 dokter 2025. Selanjutnya untuk pemberian obat batuk darah dokter, pasien memang di awal memang sudah batuk bercak darah pada hari pertama perawatan, namun pada saat masuk ke IGD, namun saat per hari pertama perawatan pasien sudah tidak ada batuk darah, mungkin sebaiknya kita hentikan asam tranexamatnya sehingga lebih baik ya sehingga sebaiknya dihentikan asam tranexamatnya dokter. Karena pasien tidak ada batuk darah sudah diobservasi selama 3 hari dok. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Dokter Rahman, apakah ada tambahan atau sanggahan, Dokter? Iya, cukup dari saya dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Kepada rekan P3DS, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, Dokter. Pada rekan P3DS, apakah masih ada yang ingin bertanya, Dokter? Ya, selanjutnya ada Dokter Arif Himawan. Kepada Dokter Arif Himawan, persilakan, Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin Dr. Rifki boleh ke diagnosis dan itu, slide. Eh, oh ya, dok, izin bertanya dok. Kan pasien saat ini baru dipasang WSD di RSPG. Nah, pertimbangan dari dokter untuk konsul ke TSBTKV apa saja dan biasanya berapa lama observasi pasien terpasang WSD untuk yang konsul ke PTKV dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter Awan. Pak Dokter Rifki, apakah pertanyaan sudah jelas, Dokter? Sudah jelas Sudah. dokter. Baik, persilakan, Dok. Baik, kenapa pasien ini dikonsultasikan ke tes WTKV padahal masih dilakukan observasi selama 3 hari di ruangan. Baik, ya, jawaban untuk pada pasien ini memang kami konsultasi tes WTKV dulu karena pasien sudah terjadi pneumotorax berulang dan sudah dilakukan pemasangan USD berulang dokter. Dan memang pasien ini dari RSUD Cibinong sebenarnya dirujuk ke poli ke poli BTKV. Namun karena pasien mendadak sesak sehingga pasien datang dahulu ke IGD dan dirawat ke
dokter paru dan distabilkan dahulu di ruang paru. Dan di ruang paru untuk distabilisasi dahulu setelah pasien sudah stabil, pasien sudah bisa dilakukan konsul ke PTPP dokter. Baik, Pak Dr. Rifki. Selanjutnya Pak Dr. Arif Himawan, apakah ada tambahan atau sanggahan dokter? Silahkan. Eh, Baik, dok, untuk apa namanya, selama observasinya, apakah perlu evaluasi terlebih dahulu, ataukah memang bisa boleh langsung konsul ke BTKV, dok? Tentu kita uh, perlu pendapat dari uh, PS termasuk BTK bedah torak kardiovaskular. Namun dari kami karena pasiennya juga sudah berulang berulang pengguna pemasangan WSD dan memang dari awal pasiennya dirujuk ke RSPG karena dirujuk ke poli BTKV sehingga kami memutuskan untuk uh, Baik, pada rekan P3DS yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi umpan balik dari PJ ilmiah dan sekaligus DPJP. Saya persilakan kepada Dr. Neni Safitri, spesialis konsultan. Kepada Dr. Neni, dipersilakan dokter. Ini ya. Mohon izin kepada Dr. Neni. Mohon untuk umpan baliknya, dokter. Ya, sorry saya tadi lagi ada masalah di MDR TV. Ada Eko yang untuk MDR TV India itu, jadinya saya belum banyak tahu. Ini pasien di mana ya? Dok, Pasien di bawah. dengan pasien Ari Permana dokter di KCP atas pasien dokter ini izin dok. Oh, Ari Permana yang itu yang dari yang kanan sekali kiri 2 kali. Izin dokter bukan dokter itu pasien Apriansyah dokter. Nah, ini yang di itu ya, ini yang dari Cibinong ya. Yang MPMA dokter. Yang OATS hingga 12 bulan dokter. Iya, makanya yang dari Cibinong itu, yang di Cibinong sempat dokter. ya toh? Benar dokter. Ya, ya sudah itu kalau rencana kita ya operasi itu aja intinya, ya bedah torak. Karena kan ini sudah terlalu 2 kali, terus kemudian sudah kita lihat kalau PTA-nya negatif ya kita konsul bedah torak kalau saya loh ya. Ya. Gimana? Halo? Iya dokter. Ya, oke. Kalau saya intinya itu aja, konsul bedah torak. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, izin. Lanjut ya. Baik, terima kasih atas umpan balik dan sarannya pada Dr. Neni. Selanjutnya saya persilakan pada PJ ilmiah kedua dari Dr. Januar Habibi. Saat ini sedang berhalangan. Selanjutnya pada PJ ilmiah ketiga Dr. Rezadi Satyawardana. Pada Dr. Rezadi dipersilakan dokter. Ini ada komorbid nggak sih? Diabetes gitu? Izin tidak ada dok. Tidak dokter. Yang pas di Cibinong keluar cairan berapa? Ada nggak? Ada datanya nggak? Atau sempat ditanyakan nggak ke keluarganya? Tidak ada dokter. Dari surat rujukannya juga tidak ada dok. Ya, kalau udah berulang gini, setuju sama dokter Neni, emang udah harus saatnya operasi ya. Cuma harus
disampaikan juga ke pasien dan keluarganya risiko kira-kira dari paru, risiko pasca operasi atau durante operasinya bagaimana itu mesti dijelaskan juga untuk IC-nya ya. Gitu harus dijelaskan juga nanti khawatirnya post op terjadi mungkin keluarga atau pasien berharap banyak gitu, atau pas post operasi kondisinya memburuk atau apa kan bisa ya. Jadi mesti benar-benar tuh IC-nya mungkin sama nanti sama tim dari BTKV ya. Itu aja sih, terima kasih. Baik, baik dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih pada umpan baliknya Pak Dr. Rezadi. Selanjutnya telah hadir bersama kita Dr. Muhammad Nurman Arifiansyah. Pada Dr. Nurman, dipersilakan dokter. Kasih izin dokter, ini dokter Rezeki, saya komentar mengenai penulisan nih. Eh, saya minta nanti kalau misalnya laporan-laporan kayak gini, tolong dibuatnya bersama dengan semester 3 ya. Buat bersama itu berarti bukan semester 3 menginstruksikan loh ya, buat bareng-bareng. Ini saya lihat dokter Rifki ini cuma copy dan tempel di bagian anamnesis. Coba lihat anamnesis. Itu bacanya nggak enak banget dok, tidak informatif juga. Coba deh dibikin yang serius gitu. Jadi kita bisa coba baca. Nah, gitu, bikin anamnesis ini kamu jelas-jelas nih. Saya tahu nih copy tempel nih dari ini kan status. Dibikinlah yang rapi. Kalian ini kan lagi belajar ya. Coba tampilkanlah yang bagus gitu. Bacanya nggak enak nih. Terus lanjut lagi. Terus tadi saya ingat baca foto toraksnya kok gitu ya. Kan udah diajarin kan foto toraks dilakukan di rumah sakit mana, pada tanggal berapa, terdapat penanda di sebelah kanan, inspirasinya, kekerasan. Kok tadi baca langsung tampak konsolidasi gitu. Baca dong yang benar. Kalau jangan nggak bisa baca foto toraksnya nih. Terus kesalahan-kesalahan ini tanggalnya maksudnya tanggal Maret dok, itu nggak bisa terjadi dok. Dokter harus persiapkan. Jadi ini laporan ini ya benar-benar dipersiapkan, jangan asal-asal kayak gini. Gitu ya. Ini acara ilmiah loh. Jadi kan harus serius, jangan main-main. Ya baik, dari saya segitu aja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Norman untuk umpan baliknya, dokter. Selanjutnya telah ada bersama kita Dr. eh, Cahyo. Kepada Dr. Cahyo, dipersilakan dokter. Ya dok, dari saya nggak ada dok, saya baru gabung. Cuma mau nambahin aja dok, kalau memang pasien ini ke depannya rencana ada pembedahan, kita baca lagi itu persiapan pembedahan, ada pasti akan rencana tindakan misalnya kopi dari bidang paru itu apa yang perlu disiapkan dok, ya. Jadi dokter nggak seyogyanya, oh ya ini buat bedah konsul PTKV. Tapi dokter kan perlu persiapan juga tuh, apa yang dipersiapkan, dokter baca lagi, ya dok. Baik, dokter. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih, dokter. Terima kasih kepada Dr. Cahyo atas umpan baliknya. Selanjutnya pada Dr. Neni dan Dr. Zadi. Pada siang hari ini kita mempunyai satu kasus. Ini pasien, sorry. Ini Ya. pasien kan sudah masuk ya. Kita memang sudah persiapan untuk bedah. Jadi biasanya kalau sudah siap baru kita konsulin ke bedah torak. Jadi kita memang siapin, kita semua pemeriksaan kita lakukan yang perlu untuk pasien ini kita lakukan. Jadi dokter bedah itu, bedah torak di kita biasanya dia menerima kalau maksudnya menerima itu sudah beres, tinggal melakukan operasi iya atau tidak. Jadi kecuali pasiennya menolak operasi. Kalau menolak operasi misalnya pemeriksaan yang diperlukan misalnya pada pasien apa atau apapun, misalnya kalau menolak operasi ya tindakan-tindakan misalnya perlu CT scan seandainya pasien yang lain. Kalau dia nggak mau operasi yang kita tidak lakukan karena nanti klaim-klaimannya kurang. Jadi semua pasien yang kita mau konsul ke bedah torak itu biasanya sudah bedah torak sudah enak di sini. Jadi bedah torak tinggal mempersiapkan iya atau tidaknya persiapan operasi kita yang melakukan, nanti visit di ruangan pun lebih banyak kita karena bedah torak kan biasanya dokter bedah-bedah kan tahu sendiri ya. Jadi
untuk visitnya juga jarang, untuk keadaan berikutnya kalau kita nggak kadang telepon ini mau diapain gitu, kadang ya dokter bedahnya Selasa sampai Kamis, jadinya mungkin nanti ada yang baru bisa Senin sampai Jumat, bisa kita lebih push untuk lihat setelah perawatan juga atau pre-perawatan juga. Intinya selama ini kalau kita untuk menyiapin ya kita siapin. Jadi dokter bedah kita tidak hanya konsul saja, tapi kita sudah siapin kalau di Cisarua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Neni atas tambahannya. Mohon izin kepada Dr. Neni dan Dr. Zadi, apakah kegiatan ilmiah kita dapat kita cukupkan? Mohon izin di sini sudah hadir Dr. Priska Duana Putri. Mohon izin Dr. Priska, apakah ada umpan balik dokter? Mohon izin kepada Dr. Priska, apakah ada umpan balik dokter? Baik, kepada Dr. Neni dan Dr. Rezadi, apakah kegiatan ilmiah kita dapat kita cukupkan dokter dan kita tutup? Kita tutup ya. Dari saya cukup, terima kasih. Baik dokter, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka ma alam tanahu fardu ilaina inda hajatina wa la tunsinahu ya robbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu apa yang engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya, dan janganlah engkau buat kami lupa padanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.